sejarah di balik tragedi bom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Setiap tanggal 6 Agustus, dunia memperingati tragedi bom atom yang melanda kota Hiroshima. Pada hari itu, di tahun 1945, Channel ini telah membuat konten-konten fakta sejarah yang hanya bermodalkan copy paste dan berhasil lolos monetisasi. Kalau kita cek di video populernya, videonya berupa video slideshow, kemudian ditambahkan narasi atau voice overnya. Nah, sebagai bukti bahwa channel ini atau konten seperti ini bisa dimonetisasi, kita cek di kolom komentarnya ini, dan di bawah ini ada super thanknya bahwa atau konten seperti ini bisa dimonetisasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum menemukan ide konten yang cocok, barangkali ini bisa menjadi pilihan ide konten yang tepat buat para pemula. Saya akan memberikan tutorialnya step by step-nya. Silakan simak video tutorial kali ini. Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa sama-sama sukses. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Nah, pada tahap pertama ini kita akan mencari gambar fakta sejarahnya. Kita buka Google Chrome-nya, lalu ketikkan di kolom penelusuran ini misalnya fakta sejarah bom Hiroshima. Kemudian klik gambar. Nah, di sini ada banyak gambar-gambar. Nah, kemudian teman-teman download ya gambar-gambar ini. Nah, jika sudah mendapatkan gambar-gambarnya, kita akan mencari bahan narasinya. Nah, di sini banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita jadikan untuk bahan voice overnya. Misalnya saya ambil dari detik.com ini, kita klik, kita salin artikel ini, lalu kita simpan di catatan, kita bikin catatan baru, lalu kita tempel. Kita kembali ke detik.com, kita copy lagi, oke. Nanti kemudian kita kembali ke catatan lagi, kemudian tempel. Kemudian judulnya, oke, kita sudah punya bahan narasinya. Nah, kita tidak bisa menggunakan serta-merta voice over ini tanpa kita ubah dulu, karena ini milik orang lain. Jadi itu tidak boleh ya. Caranya adalah kita salin semua bahan narasi ini, lalu kita kembali ke Google Chrome, ketikkan di kolom penelusuran ini ChatGPT, kemudian buka ChatGPT-nya, kemudian klik try ChatGPT. Nah, jika sudah seperti ini, kita tuliskan perintah di kolom perintah ini, rubahlah artikel ini tanpa mengurangi maknanya. Kemudian kasih koma di atas, lalu kita tempelkan artikel tadi. Nah, jika sudah seperti ini, klik icon plus ke atas. Nah, ini dia artikelnya sudah dirubah, kita salin seperti ini, kemudian kita kembali ke catatan, kemudian kita tempel. Nah, ini, nah yang terakhir ini kita hapus ya, karena ini adalah pertanyaan dari ChatGPT. Nah, jika sudah membuat bahan narasi untuk voice overnya, selanjutnya kita copy lagi. Nah, bagaimana cara untuk membuat voice overnya yang lebih bagus seperti channel yang tadi? Beliau menggunakan suara asli ya, dan itu bakalan aman. Akan tetapi jika teman-teman tidak mau menggunakan suara asli, di sini saya akan memberikan tutorialnya cara membuat voice overnya. Kita kembali ke Chrome, lalu ketikkan di kolom penelusuran ini Eleven Lab. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses Eleven Lab ini, silakan daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Jika sudah kebuka seperti ini, klik tanda garis 3 di atas kiri atas ini, kemudian pilih text to speech, lalu kita tempel di sini. Nah, jika teman-teman ingin mengubah suara voice overnya, teman-teman klik yang ada tulisan Adam ini.
akan memilih yang pertama, klik. Nah, ini sudah berubah ya. Lalu klik generate speech. Kita tinggal download, klik icon tanda panah ke bawah ini untuk menyimpannya di galeri HP. Oke. Kita sudah punya gambarnya, sudah punya, kemudian voice over-nya sudah ada. Lalu kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap editing. Seperti biasa, saya menggunakan yang namanya aplikasi editing CapCut. Kita buka, klik aplikasi editingnya, klik proyek baru, lalu pilih foto. Nah, silakan masukkan gambar-gambar yang sudah kita download tadi. Kemudian klik tambah, lalu kita tentukan rasio aspeknya, klik rasio aspek, pilih yang 9:16. Lalu kita sesuaikan gambarnya ini, kita zoom ya. Caranya letakkan dua jari kita di layar ini, klik dulu gambarnya, lalu kita zoom seperti itu ya. Ini sudah. Lalu di akhir gambar ini kita hapus ya, klik hapus. Nah, selanjutnya kita masukkan voice over yang sudah kita buat tadi. Caranya klik audio, klik suara, pilih perangkat. Nah, silakan teman-teman cari ya voice over yang sudah kita buat di Eleven Lab tadi. Jika sudah ketemu, klik icon plus ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini terlalu panjang. Atau bisa juga teman-teman tambahkan lagi ya gambarnya. Berhubung ini sebagai tutorialnya sampai di sini. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat subtitle. Caranya klik tag, kemudian pilih keterangan otomatis, lalu di bahasa sumbernya kita pilih bahasa Indonesia. Nah, yang ini kemudian checklist. Lalu template subtitlenya kita pilih. Nah, di sini banyak pilihan tag subtitlenya. Saya coba pilih yang ini, diklik, kemudian klik hasilkan. Nah, untuk memberikan efek slideshow-nya bisa menggunakan yang namanya animasi ya. Klik animasi. Nah, silakan teman-teman pilih efek animasi. Tinggal klik saja. Lalu di sini kecepatan animasinya bisa kita atur. Ya, tinggal geser-geser seperti ini. Nah, di sini saya coba di 0,4 detik. Jika sudah, klik checklist. Silakan teman-teman berikan efek animasi pada semua gambar. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita ekspor. Nah, sebelum mengekspor, kita tentukan dulu resolusinya yang paling bagus ya. Di sini ada yang 4K, ada 2K, atau minimal 1080. Lalu tingkat bingkai maksimal 60 atau minimal 50 agar kualitas videonya bagus. Jika sudah, klik ekspor.